Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di Nama Channel. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah nyata yang penuh inspirasi dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk notifikasi cerita. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang gadis cantik. Bernama Anita, dikenal sebagai seorang pelacur yang cantik di kampungnya, sehingga orang-orang sudah tidak mau dekat-dekat dengannya. Setiap malam, Anita melayani tamu-tamu laki-laki yang datang ke rumahnya. Meskipun hidupnya penuh dengan dosa, hatinya selalu merasa gelisah dan mencari kedamaian. Ia sering merenung tentang hidupnya yang penuh dengan kesedihan dan kehampaan. Namun, kehidupan Anita tidak selalu seperti ini. Dahulu, ia adalah seorang gadis yang ceria dan penuh harapan. Ketika berusia 18 tahun, Anita memiliki seorang pacar yang sangat ia cintai. Namun, pacarnya hanya memanfaatkannya dan kemudian meninggalkannya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Anita merasa sangat sakit hati dan hancur. Ia merasa dikhianati dan kehilangan arah dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur, Anita memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari cara untuk bertahan hidup. Tanpa dukungan keluarga dan teman-teman, ia terjebak dalam dunia malam. Awalnya, Anita merasa sangat tertekan dengan pekerjaannya. Tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Namun, di dalam hatinya, Anita selalu merasa gelisah dan tidak pernah menemukan kedamaian. Setiap malam, setelah melayani tamu-tamunya, Anita akan duduk di sudut kamarnya dan merenung. Ia sering bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari kehidupan yang penuh dosa ini? Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Suatu hari, Anita mendengar tentang seorang pemuda bernama Abid yang sangat taat beribadah. Abid dikenal sebagai pemuda yang soleh dan selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya, Anita merasa tertantang untuk menggoda Abid agar berzina dengannya. Ia berpikir bahwa jika ia bisa membuat Abid jatuh dalam dosa, maka ia akan merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dengan tekad yang kuat, Anita memutuskan untuk mengunjungi rumah Abid. Ia berharap bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu malam, Anita memutuskan untuk mengunjungi rumah Abid. Ia mendengar bahwa Abid adalah seorang pemuda yang taat beribadah, dan dalam hatinya, Anita merasa tertantang untuk menggoda Abid agar berzina dengannya. Dengan penuh percaya diri, Anita mengetuk pintu rumah Abid. Abid membuka pintu dan terkejut melihat Anita berdiri di depannya. "Anita, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan nada bingung. Anita tersenyum menggoda dan berkata, "Abid, aku ingin berbicara denganmu. Bolehkah aku masuk?" Abid merasa ragu, tetapi ia tidak ingin bersikap kasar. "Baiklah, masuklah," jawabnya sambil membuka pintu lebih lebar. Setelah masuk, Anita mulai berbicara dengan nada yang lembut dan menggoda. "Abid, aku tahu kamu adalah seorang pemuda yang taat beribadah. Tapi, tidakkah kamu merasa kesepian? Tidakkah kamu ingin merasakan kebahagiaan sesaat?" katanya sambil mendekatkan diri ke Abid. Abid merasa terguncang mendengar kata-kata Anita. Ia tahu bahwa ia harus kuat menghadapi godaan ini. "Anita, aku takut kepada Allah. Bagaimana aku bisa melakukan dosa ini?"
Aku tidak ingin mengkhianati iman dan keyakinanku, jawabnya dengan tegas. Namun, Anita tidak menyerah. Ia mendekatkan dirinya lebih dekat lagi dan berkata dengan suara yang lebih menggoda, "Abid, lihatlah aku. Bukankah aku cantik? Bukankah kamu ingin merasakan kebahagiaan bersamaku, meskipun hanya sesaat?" Abid mulai merasa tergoda. Wajah Anita yang cantik dan tubuhnya yang menggoda membuat hatinya berdebar. Namun, ia segera teringat akan Allah dan kenikmatan yang telah dijanjikan di surga. "Anita, aku tidak bisa. Aku takut kepada Allah, penguasa langit dan bumi serta seisinya. Kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang telah disiapkan Allah di surga," katanya sambil beristighfar. Mendengar jawaban Abid, Anita merasa hatinya tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang begitu kuat imannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Abid, aku tidak tahu harus bagaimana. Hidupku penuh dengan dosa dan kesedihan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan ini," katanya sambil menangis. Abid merasa iba melihat Anita menangis. Ia mendekati Anita dan berkata dengan lembut, "Anita, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Allah Maha Pengampun. Mulailah dengan berdoa dan memohon ampun. Aku yakin Allah akan menerima taubatmu." Kata-kata Abid menggugah hati Anita. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk berubah. "Terima kasih, Abid. Aku akan mencoba untuk berubah dan memohon ampun kepada Allah," jawabnya dengan suara yang bergetar. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Anita. Ia pulang dengan hati yang penuh harapan dan tekad untuk memulai hidup baru. Setelah pertemuannya dengan Abid, Anita merasa hatinya tersentuh dan tergugah. Kata-kata Abid tentang takut kepada Allah dan kenikmatan surga yang abadi terus terngiang di telinganya. Anita mulai merenungkan hidupnya dan merasa bahwa ia harus berubah. Ia tidak ingin terus hidup dalam dosa dan kesedihan. Malam itu, Anita pulang dengan hati yang penuh harapan dan tekad untuk memulai hidup baru. Ia mulai berdoa dan memohon ampun kepada Allah setiap malam. Anita merasa bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari berikutnya, Anita mulai mengubah kebiasaannya. Ia berhenti menerima tamu-tamu laki-laki dan mulai hidup dengan sederhana. Meskipun awalnya sulit, Anita merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia juga mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya dengan uang yang ia miliki. Anita merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia bisa menebus dosa-dosanya. Suatu hari, Anita bertemu dengan Abid di masjid. Abid terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Anita. "Anita, aku hampir tidak mengenalimu. Apa yang terjadi?" tanya Abid dengan penuh rasa ingin tahu. Anita tersenyum dan menjawab, "Abid, kata-katamu telah membuka mataku. Aku ingin berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Aku tidak ingin terus hidup dalam dosa." Abid merasa senang mendengar jawaban Anita. "Alhamdulillah, Anita, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Teruslah berdoa dan memohon ampun. Aku yakin Allah akan menerima taubatmu." Anita merasa semakin termotivasi untuk terus berubah. Ia mulai belajar lebih banyak tentang agama
dan mengikuti pengajian di masjid. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan Allah dan merasa lebih tenang dan damai. Meskipun hidupnya berubah drastis, Anita merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup barunya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan dan makna. Anita bertekad untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah memutuskan untuk bertobat, Anita mulai menjalani hidupnya dengan lebih sederhana dan penuh ketakwaan. Ia sering berdoa dan memohon ampun kepada Allah di dalam rumahnya. Namun, ia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena takut dicemooh oleh tetangganya. Tetangga-tetangga mulai merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa tidak ada lagi tamu yang datang ke rumah Anita? Kenapa ya rumah Anita sepi sekarang? Tidak ada lagi tamu-tamu laki-laki yang datang. Bisik seorang tetangga kepada yang lain. Apa mungkin dia sudah berhenti dari pekerjaannya? Jawab tetangga yang lain dengan nada curiga. Tidak lama kemudian, Anita jatuh sakit. Dalam keadaan sakit, Anita hanya menghubungi Abid. Ia merasa bahwa hanya Abid yang bisa membantunya dalam situasi ini. Abid segera datang ke rumah Anita dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan bahwa Anita mendapatkan perawatan yang baik dan selalu mendoakannya. Namun, kondisi Anita semakin memburuk. Abid tetap setia di sampingnya, memberikan dukungan dan doa. Hingga akhirnya, Anita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dengan senyum di wajahnya dan hati yang tenang. Ketika Abid memberitahu para tetangga tentang kematian Anita, mereka merasa jijik dan tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah seorang pelacur? Tidak, terima kasih, kata salah satu tetangga dengan nada sinis. Abid merasa sedih mendengar reaksi para tetangga. Ia kemudian berdiskusi dengan Pak RT dan meminta bantuan untuk mengurus jenazah Anita. Pak RT yang mengetahui perubahan hidup Anita setuju untuk membantu. Ia mengumpulkan warga dan meminta mereka untuk mengurus jenazah Anita. Saat para warga melihat jenazah Anita, mereka terkejut. Jenazah Anita mengeluarkan wangi yang sangat harum dan memancarkan cahaya. Semua warga sangat kaget dan merasa heran. Bagaimana mungkin? Bukankah dia dulunya seorang pelacur? Bisik salah satu warga. Abid kemudian menjelaskan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Anita telah bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga menceritakan perjuangan Anita untuk berubah dan hidup dengan lebih baik. Mendengar penjelasan Abid, semua warga merasa terharu dan kagum. Mereka menyadari bahwa Anita telah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nama Anita pun tersebar sebagai wanita soleha yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kematian Anita, para tetangga yang awalnya merasa jijik mulai berubah pandangan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Abid, mereka akhirnya mengurus jenazah Anita dengan penuh rasa hormat. Ketika jenazah Anita dimakamkan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kuburannya memancarkan cahaya yang terang dan mengeluarkan wangi yang sangat harum. Para warga yang hadir di pemakaman merasa terkejut dan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa seorang
yang dulunya dikenal sebagai pelacur bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Ini adalah tanda dari Allah. Anita telah diterima taubatnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kata Pak RT dengan suara bergetar. Abid kemudian berdiri di depan para warga dan berkata, "Saudara-saudara, inilah bukti bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Anita telah bertobat dan menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan. Kita semua bisa belajar dari kisah hidupnya bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah." Mendengar kata-kata Abid, para warga merasa terharu dan kagum. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Nama Anita pun tersebar sebagai wanita soleha yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak peduli seberapa besar dosa seseorang, selalu ada kesempatan untuk bertobat dan melakukan kebaikan yang dapat membawa kemuliaan di akhirat. Terima kasih telah berbagi edit cerita yang sangat inspiratif ini. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah nyata lainnya yang tak kalah menarik. Tetap semangat dan teruslah terinspirasi.